Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'ada, wa nasara abda, wa aja junda, wa hajamal ahzaba wahda. Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ahallana fi hadzal yawm at-ta'am wa harrama 'alaina fihi as-siyam wa khatama fihi syahrul mukarram wa iftataha bihi syuhur haji baitillahil haram wa qad ja'alana khaira ummah ukhrijat lin-nasi na'muru bil ma'ruf wa nanha 'anil munkar. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuru la ahsa sana'an alaih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahu Allah bil huda war rahmah fada'a wa jahada wa ballaga wa nasaha hatta ajallahu bihid din wa aqama bihil hujjah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ibadallah ittaqullah wa ati'u wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tidak terasa detik-detik waktu dalam hidup kita bertambah menjadi 60 detik hingga berubah menjadi 1 menit. Menit demi menit bertambah hingga genap menjadi 60 menit hingga berubah menjadi 1 jam. Kumulatif dari setiap 60 menit yang kita lewati menggenapkan waktu hidup kita menjadi 24 jam hingga akhirnya berubah menjadi 1 hari. Hari demi hari yang kita jalani menjadi 1 minggu, dan minggu demi minggu membawa kita kepada pengalaman hidup 1 bulan. Tidak terasa Ramadan telah meninggalkan kita. Selamat jalan bulan penuh berkah, selamat jalan bulan penuh rahmah, selamat jalan bulan penuh pengampunan, selamat jalan bulan pembebasan dari api neraka. Selamat jalan bulan menegakkan sholat malam. Selamat jalan Lailatul Qadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma ya Allah, pertemukan kembali kami ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, kepada Ramadan yang akan datang. Belum lepas dari ingatan kita, sahabat kita, kerabat kita, tetangga kita, keluarga kita, kenalan kita, ayah, bunda, istri, suami, anak-anak yang pada hari-hari yang lalu bersama kita. Kini mereka satu persatu telah pergi migrasi ke alam yang abadi, pindah ke alam barza, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu cepat waktu berlalu. Renungkanlah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wal asr, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang benar-benar beriman lalu melakukan amal-amal yang soleh. Wa tawassaw bil haqq
wa tawashaw bisabr, dan mereka pun saling berpesan untuk menegakkan kebenaran, dan mereka berpesan untuk bertahan dalam mempertahankan kebenaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini umat muslim merayakan Idul Fitri, Id al-Mubarak 1442 Hijrah. Hari yang ditunggu-tunggu, hari ketika manusia beriman meraih kebahagiaan, menemukan makna hidup dan hidup yang bermakna. Setelah sebulan berpuasa di bulan suci Ramadan yang dilengkapi dengan qiyamul lail, ibadah sosial, membayarkan zakat, infak, sedekah, serta santunan kepada kaum duafa, fakir dan miskin, serta anak-anak yatim. Ramadan adalah pendidikan dan pelatihan bagi kaum muslimin. Seluruh amaliyah Ramadan hingga Idul Fitri yang disyariatkan Islam dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah kurikulum terpadu dalam mengembangkan kualitas hidup kaum muslimin, terutama tarbiyatul akhlak, pendidikan akhlak, dan karakter building, membangun karakter orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang menyadari tentang fitrah keislaman lalu berusaha mewujudkannya dalam hidup dan kehidupannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Makna fitrah dan Idul Fitri. Fitrah bisa juga dibaca fitri, bisa berasal dari kata futur yang berarti sarapan pagi, bisa juga berarti kejadian. Di dalam Al-Quran, fitri memiliki dua makna. Pertama, fitrah berarti kejadian yang suci. Kedua, fitrah adalah dinul Islam, agama yang lurus, agama yang sesuai dengan akal budi dan nurani manusia. Sementara itu perkataan Id dari sisi ilmu bahasa, terutama dari ilmu syaraf, berasal kata ada ya'udu audat, yang berarti kembali ke tempat semula atau kembali berulang-ulang, siklus seperti matahari kembali terbenam di waktu maghrib dan terbit di waktu pagi, terjadi secara rutin. Id juga bisa berasal dari kata kerja ada ya'idu, yang berarti hari raya. Dengan demikian, Idul Fitri di dalam diri kita bisa dibagi dalam 3 model. Mari kita semua memilih kira-kira kita berada di mana dari 3 model ini. Yang pertama, Idul Fitri kembali sarapan pagi. Sebulan tidak membekas, sebulan tak berarti, sebulan tak bermakna, sebulan tidak mengubah, tidak menambah, hanya berjalan biasa saja. Begitu 1 Syawal kembali sarapan pagi. Ini orang rugi, sudah dididik, sudah dilatih, nggak ngaruh, nggak ngepek, nggak membekas, hanya kembali sarapan pagi. Semoga kita tidak berada di dalam posisi yang satu ini. Kedua, Idul Fitri kembali kepada fitrah, yang artinya kembali kepada jati diri manusia yang bersih. Tentu ini apabila Idul Fitri membawa kepada dapat pengampunan, bisa memaafkan, bisa meningkatkan, bisa bertambah takwa, bertambah peduli kepada sesama, sangat manusiawi, toleran, maka Idul Fitri membekas pada diri kita. Karena Idul Fitri mendidik kita punya pengalaman yang dekat dengan Allah dan punya pengalaman peduli soal-soal manusia dan kemanusiaan. Semoga kita berada pada posisi yang kedua. Ketiga, Idul Fitri adalah kembali menghayati dan meresapkan bahwa agama yang kita peluk, din al-Islam, adalah din salamah, agama yang damai, agama yang tentram, agama yang hanif, agama yang sesuai dengan akal budi dan nurani. Lalu kita memegang teguh agama itu sampai mati. Kita tidak mau lepas, kita tidak goyah, kita tidak tergoda, kita tidak tertipu, tidak terpujuk, menjadi muslim yang teguh pendirian,
menjadi muslim yang memegang ajaran dengan sempurna, tak tergoyahkan oleh berbagai pandangan yang mengubahnya. Inilah muslim yang paling beruntung, karena Idul Fitri telah mengukuhkan menjadi muslim yang istiqomah, muslim yang punya pendirian, muslim yang tidak goyah, muslim yang tidak tergoda oleh harta, oleh kekuasaan, oleh jabatan, oleh uang. Tidak bisa dibeli agamanya, tidak bisa dibeli pendiriannya, nggak bisa dibeli pandangan keagamaannya dengan harta. Siapapun yang mau membeli pasti kecewa, karena muslim ini teguh pendiriannya. Semoga ulama kita, semoga pemimpin kita, semoga petinggi negeri ini berada dalam posisi ini, tidak tergoda untuk menjual negeri kepada siapapun yang ingin mencoba membelinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Menyadari fitrah, Allah mewajibkan orang-orang beriman berpuasa pada bulan Ramadan dengan tujuan mendidik mereka, mendidik kita agar menyadari fitrahnya yang suci. Apa yang paling inti dari fitrah manusia? Bahwa hakikatnya manusia itu tidak bisa lepas dari Allah, tergantung pada Allah, sangat membutuhkan Allah. Jika manusia berpikir tentang dirinya secara mendalam sampai kepada hakikat, akar atau substansi, maka akan sampai pada satu kesimpulan bahwa manusia itu sesungguhnya dalam keadaan ketiadaan. Manusia tidak bisa tampil dalam pentas kehidupan ini tanpa kehendak Allah. Apakah ada di antara kita yang pernah mengajukan permohonan kepada Allah untuk lahir, hidup di planet bumi ini? Apakah ada di antara kita yang pernah mengajukan usul untuk lahir pada zaman tertentu, di tempat tertentu, dari orang tua tertentu? Jadi kita lahir pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tertentu, di suatu tempat tertentu, dari orang tua sekarang, bukan pilihan kita, melainkan kehendak Allah. Manusia benar-benar dalam ketiadaan. Ada 3 kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Pertama, tetap dalam ketiadaan, nggak pernah lahir, nggak pernah muncul, nggak pernah ada, nggak pernah eksis di muka bumi sampai bumi hancur. Kedua, pernah lahir ke dunia pada masa lalu, lalu sekarang sudah tiada seperti orang-orang tua kita. Dan ketiga, pernah lahir, lalu sekarang masih hidup. Nah, kita dalam posisi pernah lahir, sekarang masih hidup. Pertanyaannya, emang mau selamanya hidup? Memang tidak akan mati? Memang tidak ditentukan oleh Allah? Mengapa tidak takut sama Allah? Mengapa tidak mendekat? Mengapa tidak sungguh-sungguh? Mengapa melalaikan sholat? Mengapa melalaikan ibadah? Mengapa mau menjual agama dengan harta, dengan jabatan yang sebentar saja dinikmatinya? Padahal begitu mati tidak bisa kembali. Begitu mati migrasi ke alam yang abadi. Begitu mati semua jabatan, semua kekuasaan, semua harta ditinggal. Halaka anni sultaniyah, hancur kekuasaan yang aku rebut dengan paksa itu. Tak berarti jabatan yang aku beli dari rakyat itu. Tak berarti jabatan yang kuperoleh dengan kecurangan itu. Yang berarti apa dong kalau begitu? Mari kita renungkan. Mari kita resapkan. Mari kita masuk kepada inti. Sebelum itu kita simak surat Yasin ayat 12. Yang akan merekam seluruh jejak dan kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sungguh kami ini Allah bersama para malaikat yang mendapatkan tugas menghidupkan orang-orang mati, dihidupkan kembali sama Allah. Kamilah yang akan mencatat. Allah mencatat apa yang telah mereka kerjakan.
Tidak ada satupun yang terlewat, tidak ada satupun yang tertinggal. Semua tercatat dengan lengkap, semua tercatat dengan sempurna, semua data akurat. Bahkan tangan, kaki, mulut, kulit jadi saksi. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Kami mencatat jejak mereka. Kalau jejak kita orang baik, tulus, ikhlas, akan tercatat dan anak-anak kita menemukan diri kita sosok teladan. Tapi kalau kita pengkhianat, kita pendusta, kita pembohong, kita pura-pura, kita curang, tercatat pula. Dan anak kita kecewa. Mengapa negeri ini, mengapa bapakku, mengapa ibuku jadi pribadi-pribadi yang berkhianat terhadap dirinya, terhadap bangsanya. Pilih mau yang mana. Semuanya bebas, semuanya boleh, terserah. Bebas, ada kebebasan, ada pilihan. Allah saja memberikan kebebasan. Bahkan Allah berikan kebebasan, beriman boleh, kufur boleh. Surat Al-Kahfi menyebutkan, "Faman syaa'a falyu'min, wa man syaa'a falyakfur." Yang mau kufur silahkan, yang mau iman silahkan. Tetapi Allah mendidik supaya jadi orang beriman. Allah menyadarkan bahwa iman adalah aman, kufur adalah bencana dan malapetaka. Terpulang kepada kita, terserah mau apa. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Singkatnya, manusia membutuhkan Allah. Allah mengingatkan kita, ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah, wallahu wal ghaniyul hamid. Hei seluruh manusia, kalian membutuhkan Allah. Dialah yang maha kaya dan tidak membutuhkan sesuatu. Dia yang maha terpuji. Sementara kita amat sangat tergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita simak sebuah renungan yang disampaikan oleh seorang ulama berasal dari Iskandaria, Ibnu Athaillah As-Sekandari. Beliau memberikan renungan yang sangat dalam tentang diri kita. Nikmatani ma kharaja mawjudun anhuma wala budda likulin min qawanin mihma. Nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Ada dua kenikmatan yang tak seorang pun bisa lepas dari kedua kenikmatan itu. Yang pertama, nikmatul ijad. Allah telah menciptakan kita. Faktanya kita sudah lahir, faktanya kita sudah tumbuh, faktanya kita sudah hidup, faktanya kita sudah dewasa, punya anak, punya mantu, punya cucu, punya kehidupan. Itu nikmatul ijad. Nikmat Allah telah menciptakan kita. Ini bersifat umum. Yang kafir, yang mukmin, yang taat, yang maksiat diciptakan sama Allah. Tapi ada nikmat yang kedua, nikmatul imdad. Apa nikmatul imdad? Nikmat Allah memberikan pertolongan kepada kita. Nah, inilah yang harus kita sadari. Pertolongan pertama adalah kita jadi orang beriman. Alhamdulillah, iman inilah yang paling berharga. Rumusnya iman aman. Syukurilah kita jadi orang beriman. Negeri ini mayoritas muslim. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Aku lahir di negeri mayoritas muslim, negeri yang rukun, negeri yang damai, negeri yang sejahtera, negeri yang aman. Ini pertolongan pertama. Syukuri dong. Inilah yang dengan perasaan kebangsaan, bersyukur menjadi bangsa dari negeri yang seperti kita ini. Yang kedua, setelah kita beriman, kita bisa nikmatul ibadah. Oh ya Allah, Allah menggerakkan kita orang jadi tidak hanya iman tapi sholat, tapi beribadah, tapi tekun. Alhamdulillah, rawat ini, wariskan kepada anak kita. Supaya anak kita juga mau sholat, mengerti sholat, terpanggil untuk sholat, supaya Islam tetap ada. Kalau anak kita tidak dididik sholat, tidak dididik Islam, tidak dijamin Islam ada di negeri ini. Karena anak kita tidak paham agama, tidak paham Islam.
Yang ketiga, nikmat bahwa kita berusaha jadi ingin pribadi yang bersih. Bersih dari kekiran, bersih dari penyakit hati, bersih dari sifat tercela. Betul-betul kita berusaha jadi mukhlisin. Yang keempat, nikmatul ihsan. Nikmat kita jadi orang baik, alhamdulillah, dan terus kita berusaha menambah kebaikannya. Lalu kita berbuat baik kepada orang lain, sehingga hadir kita di pentas bumi ini berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Terakhir, dan ini nikmat yang paling pokok yang membingkai seluruhnya, nikmat bahwa Allah memberikan pikiran, perasaan, dan rohani sehingga kita jadi orang yang berilmu dan terus mencari ilmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah gambaran singkat tentang fitrah manusia buat Al-Quran. Kita berusaha. Yang ketiga, Idul Fitri kembali menghayati agama mendalam bahwa kita tergantung sama Allah. Allah telah melahirkan kita. Mari kita jaga dengan 5 I. Iman, ibadah, ikhlas, ihsan, dan ilmu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi sabilil haq wastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Dan kita akhiri nanti dengan aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat faqad fajal mustaghfirun faqad fajat taibu. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi ja'ala shauma ramadhana ruknan min arkanil Islam wa waffaqa mu'taniqahu bis sholati fil masajid. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunji qailaha minan nadami wal hidlan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu Allah basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad alladzina iqtarabu ila Allah fi sirri wal alan. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqallah faqad fajal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faswah washab innallaha yuhibbul muhsinin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ayuhal muslimun, zayyinu a'yadakum bitakwir wa tahmid. Wa qala Allah ta'ala wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladzikrullahi akbar. Ja'alallahu wa iyyakum minal a'idin wal faidin wal maqbulin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.